Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 21 bulan Al-Muharram tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih pembahasan tentang ciri-ciri orang munafik yang sudah kita bacakan hadisnya, dan ada beberapa pelajaran yang belum disampaikan. Tidak mengapa kita baca ulang hadisnya secara singkat. Hadis nomor 26, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khallatun minhunna kana fihi khallatun minan nifaq hatta yada'aha idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara siapa yang 4 itu ada pada dirinya, maka dia adalah munafik yang sejati. Barang siapa salah satu dari 4 ada pada dirinya, maka dia memiliki ciri orang-orang munafik sampai meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, jika saling berjanji, jika saling bersepakat mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila menjanjikan menyelisihi. Wa idza khasama fajara, dan apabila memusuhi melampaui batas. Ghaira anna fi hadisi Sufyan wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Hanya saja di dalam riwayat Sufyan lafadznya khoslatun. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik, ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika dia berbicara dusta,
apabila menjanjikan sesuatu menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat berkhianat. Dari dua hadis ini terdapat 5 ciri orang munafik. Jadi kumpulan hadis ini terdapat 5 ciri orang munafik. Yang pertama apa? Jika berbicara berdusta. Yang kedua, jika bersepakat saling mengadakan perjanjian mengingkari atau menyelisihi. Yang ketiga, jika menjanjikan sesuatu mengingkari atau menyelisihi. Yang keempat, jika bermusuhan melampaui batas. Kemudian yang kelima, jika diberi amanat berkhianat. Ciri-ciri munafik pada hadis ini adalah munafik amali. Munafik amali. Nifak, kemunafikan yang disebutkan pada hadis ini adalah nifak amali. Artinya apa? Artinya orang munafik yang pada hadis ini bukan munafik yang kafir, tapi nifak apa? Amali. Karena berdusta ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi nifak ada 2. Nifakun i'tiqadi wa nifakun amali. Munafik itu ada 2. Munafik keyakinannya dan munafik perbuatannya. Munafik keyakinan keluar dari Islam, bukan muslim. Tetapi munafik perbuatan, muslim atau tidak muslim? Muslim. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara orang-orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri. Jadi mereka mengira ini menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal orang-orang munafik tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Di orang munafik i'tiqadi adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menambahkan apa? Keimanan. Ini munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Adapun munafik amali, nifaqun amali, munafik dengan perbuatannya. Munafik dengan perbuatannya telah melakukan dosa yang sangat besar, namun tidak sampai apa? Keluar dari Islam. Maka kalimat kufur, kalimat nifak itu ada 2. Kufur besar, kufur kecil. Munafik pun sama. Munafik besar, munafik apa? Kecil. Kufur besar keluar dari Islam. Adapun kufur kecil tidak sampai apa? Keluar dari Islam. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah al-khaufu minan nifaq, takut dari ciri-ciri orang munafik. Takut. Jadi kalau dibacakan hadis-hadis ini, langsung gunakan kita untuk muhasabah. Jadikan bahan introspeksi. Ciri orang munafik ada 3. Katakan dalam hati kita, jangan-jangan saya termasuk orang itu.
khawatir, jangan-jangan saya seperti ini, ya Allah, saya minta jujur, tutur kata dan perbuatan, saya meminta amanah, saya meminta ikhlas, saya meminta untuk selalu lapang dada, tidak balas dendam. Karena ciri orang munafik balas dendam, penuh dengan kedengkian, tidak punya ketulusan, tidak memiliki hilang keikhlasan. Itu ciri orang munafik. Maka hati-hati dari ciri orang munafik, dan hendaklah kita khawatir serta jadikan ciri-ciri tersebut cermin untuk kita. Selalu mawas diri, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang penting yang perlu saya jelaskan cukup panjang lebar dari hadis ini adalah sikap menghadapi kesalahan orang lain. Bagaimana sikap menghadapi kesalahan orang lain? Ada 3. Pertama, yang dilarang. Yang kedua, yang pertama dibolehkan. Yang kedua yang dilarang. Yang ketiga yang dianjurkan. Ada 3 sikap menghadapi kesalahan orang lain. Yang pertama, dibolehkan. Dibolehkan, yang dimaksud adalah dibolehkan membalas kesalahan orang lain dengan balasan yang apa? Serupa, dengan balasan yang sama. Kalau dipukul, balas apa? Pukul. Dibolehkan. Ini diizinkan. Dirasani, balas merasani, tidak masalah. Boleh saja. Jelas ya? Karena Allah mengizinkan. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 126. Surat An-Nahl ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian menghukum, hukumlah dengan hukuman yang setimpal. Namun jika kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Dengan demikian, membalas kesalahan orang lain dengan yang semisal tidak mengapa, artinya diizinkan. Kemudian sikap yang kedua apa tadi? Yang dilarang. Yang dilarang itu adalah membalas dengan melampaui batas. Membalas dengan melampaui batas. Kalau dibahasakan dendam kesumat atau apa? Balas dendam. Dilarang. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Surat Al-Baqarah ayat 190. Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berperanglah di jalan Allah
memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Berperanglah, berjihadlah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Kalian di sini orang yang memerangi kaum muslimin adalah orang kafir. Itu pun Allah berfirman, wala ta'tadu, jangan apa? Melampaui batas. Tidak boleh menyiksa, tidak boleh mengambil anggota tubuh orang kafir yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, mencincang mereka. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Dan melampaui batas, mensikapi kesalahan orang lain, termasuk ciri-ciri orang munafik. Yang pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza khasama fajara. Apabila ada perselisihan melampaui batas, balas dendam, dendam kesumat, kemarahan menyala sampai datang kematian, tidak pernah memaafkan. Ini bahaya. Ini adalah sikap yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, termasuk ciri orang apa? Munafik, yaitu melampaui batas di dalam mensikapi kesalahan orang lain. Kalau mau balas, balaslah dengan serupa, jangan melampaui batas. Contoh, kalau dipukul, balas apa? Pukul. Jangan dipukul, balas pulang ke rumah ngambil kunci Inggris. Ya bahaya orang dipukul dengan kunci Inggris. Berarti dipukul, balas membunuh. Kalau uangnya diambil 1 juta, balas berapa? 1 juta. Uangnya dirampas 1 juta, diambil 1 juta. Tetapi gengnya dipanggil semuanya untuk melucuti semua harta milik orang yang merampas tadi. Ini melampaui batas, dilarang. Jelas ya Pak Yusuf ya? Tidak boleh. Atau mengingat kesalahan orang lain terus sampai akhir hayat, ini melampaui batas. Dibolehkan untuk tidak tegur sapa maksimal berapa hari? 3 hari. Jadi kalau masih ada dendam melebihi 3 hari, berarti ini sudah melampaui batas. Jadi gak sopo-sopoan, maksimal berapa? 3 hari. Iya, 3 hari diizinkan. Kan kemarin mari habis tukaran, habis debat kusir, panas-panasan. Hari ini tidak nyapa, tidak apa-apa. Besok tidak nyapa, tidak apa-apa. Besoknya lagi tidak apa-apa. Masih diizinkan ini ya. Ketika hari sudah tidak boleh. Harus, kalau 4 hari tidak nyapa, berarti berapa? Berarti ini melampaui batas. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah orang yang memulai dengan apa? Salam. Kemudian yang ketiga sekarang, mensikapi kesalahan orang lain yang dianjurkan. Yang pertama, dianjurkan nuntut di akhirat. Nggak ingin membalas di dunia, tetapi balasannya di mana? Di akhirat. Ini bahaya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Orang bangkrut, orang yang pailit. Siapakah mereka? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a." Orang yang bangkrut di kalangan kita, orang yang tidak punya dirham, sepeser aja tidak punya, wala mata, tidak punya perabotan, tidak punya apa-apa.
Ini bangkrut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati man ya'ti bil hasanati amthalal jibal." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan kebaikan seperti gunung-gunung banyak. Berarti kebaikannya banyak. Seperti gunung-gunung, bukan satu gunung. Seperti gunung-gunung banyak. Artinya apa? Artinya amal yang dikerjakan diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah berarti dia ketika beramal apa? Baik, ikhlas dan sesuai apa? Sesuai sunnah. Amalnya diterima oleh Allah, datang membawa pahala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin akan tapi orang tadi syatama hada, mencela fulan, wa daraba hada, memukul orang lain, wa akhadha mala hada, dia mengambil harta orang lain, wa safaka dama hada, dan menumpahkan darah orang lain. Fayukhadhu hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih." Orang-orang yang dizaliminya semuanya berkumpul pada hari kiamat. Dan orang yang dizalimi menuntut keadilan. Menuntut keadilan dan tidak ada uang bayar uang. Uang bayar kebaikan. Dipukul bayar kebaikan. Sampai kebaikannya yang bergunung-gunung tadi habis. Hatta idza faniyat hasanatuh, sampai apabila kebaikannya habis tetapi yang nuntut masih banyak, maka dosa orang lain ditimpakan ke dia satu persatu. Kemudian summa ukhida fa ulqiya finnar, kemudian orang tersebut diambil dan dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Itulah orang yang bangkrut. Dari hadis ini terdapat pelajaran boleh menuntut di mana? Di akhirat boleh. Jadi nuntut di akhirat itu boleh, dianjurkan. Jadi jangan balas di dunia, tetapi tuntutlah di mana? Di akhirat. Kemudian yang kedua, yang dianjurkan kedua, memaafkan dan tidak menuntut di akhirat. Jadi memaafkan di dunia, tidak pakai menuntut di akhirat. Sakno dia. Jadi kasihan kepada orang yang berbuat zalim, maka dia memaafkan, tidak pakai menuntut di akhirat. Ini lebih baik, hanya lebih menunjukkan kebesaran jiwa. Otomatis dia gimana dengan kerugiannya yang dirugikan di dunia, kok tidak nuntut, tidak dapat apa-apa. Bukan tidak dapat apa-apa, tapi Allah mengganti dengan yang lebih baik. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazadal afu, mazadallahu al-afwa illa izzah." Allah tidak menambah orang yang memaafkan kecuali apa? Kemuliaan. Jadi orang yang memaafkan itu semakin dimuliakan oleh Allah. Kelihatannya dia ikhlas, lemah kelihatannya, tetapi dia semakin diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Syura ayat 43. Surat 42 ayat 43. Surat Asy-Syura. Allah Ta'ala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan bagi siapa yang bersabar dan memaafkan. Bersabar, memaafkan, tidak menuntut di akhirat, itu adalah
merupakan perkara yang paling mulia. Dia bersabar dan apa? Memaafkan. Jadi yang dianjurkan pertama apa tadi? Menuntut di akhirat. Yang kedua apa? Memaafkan. Artinya tidak menuntut di dunia dan juga tidak menuntut di akhirat. Kemudian lebih mulia lagi yang ketiga, melupakan. Bukan hanya sekedar memaafkan, tapi melupakan. Disebutkan kesalahan orang lain, dilupakan sudah, tidak ingat sudah. Maka para ulama menjelaskan, jika akhlak mulia itu 10, maka 9/10 adalah melupakan kesalahan orang lain. Namanya taghaful. At-taghaful idza kana husnul khuluq 10. Apabila akhlak mulia itu ada 9, maka 9/10 ada pada sikap melupakan kesalahan orang lain. Artinya apa? Contoh, kita diberitahu fulan bin fulan jelek-jelekin kita. Ini contoh saja. Contoh gampang, praktek sulit apa gampang praktek? Praktek gampang ya. Praktek sulit. Fulan bin fulan jelek-jelekin kita. Kemudian ketika kita bertemu, biasa saja. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Didoakan. Padahal dia di belakang apa? Menggunjing kita atau menghinakan atau mencela habis-habisan kepada kita. Ketika bertemu, kita berusaha untuk tidak mengingat kesalahannya, melupakan. Demikian ini akhlak taghaful, akhlak yang sangat mulia. Maka demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika terhadap istri-istrinya tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan istrinya. Ini disebutkan oleh para ulama at-taghaful, yaitu melupakan kesalahan orang lain. Ini lebih mulia daripada sekedar memaafkan. Karena memaafkan masih kadang-kadang menyebut kesalahan. Sampai iling enggak melakukan kesalahan-kesalahan ini? Iya. Wis tak sepuro enggak apa-apa. Nggih, matur suwun. Iya kan? Tapi kalau taghaful sudah tidak ingat sama sekali. Sudah lupa kesalahan orang lain. Ada sahabat yang mulia, itu sahabat Amr ibnul As, sahabat Abdullah ibnul Amr, sahabat ahli ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat Al-Ansari lewat, beliau bersabda, akan lewat seseorang yang dijamin surga 3 kali atau 3 hari. Ternyata Abdullah bin Amr kepingin belajar kepada orang ini. Abdullah bin Amr ingin tahu bagaimana ibadahnya orang ini, bagaimana akhlaknya. Selama 3 hari di rumahnya tidak nampak kebaikannya, biasa-biasa saja. Di hari ketiga Abdullah bin Amr berkata, wahai fulan, Nabi SAW mengatakan demikian-demikian, kamu dijamin surga. Namun amal ibadahmu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr itu ahlu ibadah. Yang puasa Daud yaitu Abdullah bin Amr. Hadisnya tentang puasa Daud. Setiap hari mengkhatamkan Al-Quran, setiap malam tidak pernah tidur, sampai ditegur Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah bin Amr mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Seharusnya dia setiap hari khatam. Malamnya pun sholatnya dikurangi. Padahal sebelumnya sholat sepanjang malam. Orang yang ahlu ibadah seperti itu melihat orang lain amalnya biasa, Abdullah bin Amr berkata, amalanmu biasa, terus apa istimewanya yang menjadikan engkau dijamin apa? Masuk surga. Setelah itu diberitahu bahwasanya saya setiap malam mengintrospeksi diri, melupakan semua kesalahan orang lain.
Jadi setiap malam dia itu berusaha ingat peristiwa yang ada pada hari itu, untuk melupakan kesalahan orang yang berbuat salah kepadanya. Maka Abdullah bin Amr berkata, itu yang sulit bagi kita. Kelihatannya sepele, tetapi itu sulit. Maka akhlak yang mulia, yaitu di dalam mensikapi kesalahan orang lain, adalah at-taghaful, dan sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang paling mulia di dalam mensikapi kesalahan orang lain adalah membalas dengan kebaikan. Jadi kejahatan dibalas dengan apa? Kebaikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 34 dan ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka orang yang sebelumnya ada permusuhan antara kamu dengan dia, tiba-tiba dia menjadi seperti sahabat yang sangat dekat. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidak diberi anugerah demikian kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak diberi anugerah demikian kecuali orang yang mendapatkan bagian kenikmatan yang sangat besar, yaitu membalas apa? Kesalahan orang lain dengan kebaikan. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran zammul hasad, celaan bagi orang yang iri hati, hasad, dengki. Jadi karena kedengkian, karena hasad, menyebabkan seseorang melampaui batas di dalam mensikapi kesalahan orang lain. Kemudian pelajaran dari hadis ini, al-hathu ala husnidzan, anjuran untuk husnudzan. Jadi orang bisa berbuat salah, namun kalau kita bisa berprasangka baik, maka kita insya Allah diberi kemudahan untuk memaafkan, atau diberi kemudahan untuk melupakan, atau bisa jadi kita diberi kemudahan untuk membalas kesalahan dengan apa? Kebaikan. Itu awalnya dimulai dengan husnudzan. Jadi carikan udzur bagi orang-orang yang berbuat salah, sehingga kita bisa lapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 28. Babun mathalul mu'min kazzar'i wa mathalul munafiq wal kafir kal urzati. Bab perumpamaan orang yang beriman seperti perumpamaan tanaman, yaitu tanaman yang kadang-kadang ditiup angin dia condong kemudian tegak lagi. Adapun perumpamaan orang kafir atau orang munafik seperti pohon yang besar yang sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi?
Pohon itu kalau tinggi, sangat besar tinggi, kemudian ada badai, cepat apa? Tumbangnya. Tidak seperti tanaman ketika ada badai. Lihat tanaman yang padi atau apa gitu, ada badai balik lagi. Tapi pohon-pohon yang besar, apalagi pohon al-urzati, pohon yang paling tinggi, kuat, ketika ada badai dicabut seketika itu juga. Artinya ketika terdapat cobaan berat, dia melepaskan keimanannya. Wal iyadu billah. An Ka'ab ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min kamathalil khamati minaz zar'i tufi'uha ar-rihu wa tasru'uha marratan wa ta'diluha ukhra hatta tahayyaja. Wa mathalul kafir kamathalil urzati al-mujdiyati ala asliha la yufi'uha syai'un hatta yakuna inji'afuha marratan wahidatan. Wa fi riwayatin wa ta'diluha marratan hatta ya'tiyahu ajaluh. Wa mathalul munafiq mathalul urzati al-mujdiyati allati la yusibuha syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman seperti perumpamaan tanaman atau batang atau dahan tanaman yang apabila terkena angin kadang-kadang condong, kemudian terkena angin yang lain balik lagi. Artinya dia kuat menghadapi apa? Ujian. Hatta tahayyaja, sampai kering. Artinya sampai meninggal dunia dia bertahan, dia kokoh mempertahankan keimanannya. Adapun perumpamaan orang kafir, orang munafik, kal urzati al mujdiyati ala asliha, seperti pohon yang sangat tinggi. Jadi pohon itu kalau tinggi, ini dikhawatirkan gampang kena badai. Pohon yang sangat tinggi menjulang, bahkan disebutkan ada pohon itu saking tingginya seperti sama dengan tingginya gunung. Ketika dia sampai 100 meter lebih tingginya pohon-pohon yang ada di hutan-hutan yang tinggi-tinggi, itu pohon yang sangat tinggi tersebut dikhawatirkan apabila ada badai gampang apa? Tumbang. La yufi'uha syai', ketika ada angin, ada sesuatu tidak goyang. Tetapi kalau ada badai menghantam, hatta yakuna inji'afuha marratan wahidatan, dia tercabut sekaligus. Artinya imannya mudah dilepaskan. Wa fi riwayatin wa ta'diluha marratan hatta ya'tiyahu ajaluh. Orang-orang yang beriman seperti tanaman yang kadang goyang, kadang balik lagi, sampai datang apa? Ajalnya, yaitu ajal kematiannya. Dia mempertahankan keimanannya. Adapun perumpamaan orang munafik seperti pohon yang sangat tinggi, sehingga dia tidak tahan, sehingga apabila badai terlepas pohon tersebut dari permukaan tanah. Artinya dia melepaskan keimanannya. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan menyebutkan perumpamaan di dalam mengajar. Dibolehkan menyebutkan perumpamaan
menyerupakan sesuatu di dalam mengajar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran orang yang beriman kokoh di atas ujian. Jadi orang yang beriman yathbutu indal fitan. Orang yang beriman kokoh di saat ada ujian. Dia mempertahankan imannya, tidak gampang menjual imannya. Maka dia terombang-ambing tidak apa-apa, tetapi tetap terombang-ambing karena kuatnya badai, kuatnya tiupan angin, namun dia tidak melepaskan keimanan dari dirinya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran orang-orang munafik gampang melepaskan imannya, menjual iman dengan dunia, menjual iman dengan jabatan. Waliyadzubillah. Itu adalah perumpamaan orang-orang munafik. Jadi gampang goyah. Jadi imannya diperjualbelikan dengan kedudukan atau dengan jabatan. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Petunjuk dijual, dia tersesat tidak apa-apa, tapi dapat uang, dapat jabatan. Waliyadzubillah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan jual beli mereka tidak akan beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka lihatlah orang-orang kafir dan lihatlah orang-orang yang beriman. Sahabat Al-Ansor, sahabat Al-Ansor, ketika pada waktu perang itu yang dinamakan perang Dzatur Riqa, ada sahabat Ansor yang sedang berjaga, kemudian ditombak oleh orang musyrik sehingga darahnya mengucur, tetapi dia tidak membatalkan apa? Salatnya tidak dibatalkan, tetap, karena sedang menikmati ayat yang dibacakan. Allahu Akbar. Iman seperti apa itu? Lain halnya ada lagi orang munafik. Di zaman Nabi SAW berjihad, banyak membunuh orang kafir, sehingga para sahabat yang lain kagum. Kemudian ketika mereka memuji orang tersebut, Nabi SAW bersabda, huwa finnar, orang tersebut di neraka. Padahal dia gigih berperang. Ada seorang sahabat mengintai, karena Nabi SAW tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Yang disampaikan semata-mata apa? Wahyu dari Allah. Maka sahabat tersebut, ada seorang sahabat yang mengintai. Setelah diintai, ternyata orang tersebut ketika tertombak nggak sabar, kemudian dia bunuh diri. Maka sahabat tersebut datang kepada Rasulullah. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Dia bersyahadat, ya Rasulullah, saya yakin engkau adalah Rasul utusan Allah. Orang yang kamu katakan di neraka, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika dia tertombak atau terpanah tidak kuat, semakin dimasukkan, ditancapkan anak panah ke dalam dirinya. Demikian. Lain orang yang beriman. Orang yang beriman itu kuat menahan beban. Maka lihatlah peradaban yang paling dikagumi. Di antara peradaban yang paling dikagumi itu
peradaban yang ada di Jepang. Betul enggak? Berapa banyak orang Jepang disiplin, teratur, modern, semuanya itu rapi. Tetapi masalah sepele akibatnya apa? Hah? Bunuh diri, sudah umum. Tersinggung sedikit bunuh diri. Tersinggung sedikit bunuh diri. Kenapa? Karena dorongan kebaikannya bukan iman. Karena apa mereka rapi? Karena ingin mengundungkan Jepangnya. Kita orang Jepang harus seperti ini, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarakatnya atau bukan karena Allah. Maka nalillahi baqiyah, jika itu dilakukan karena Allah akan kekal. Maka lihatlah. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sepele, tetapi bagi orang Jepang itu adalah, terutama orang Jepang yang fanatik dengan keyakinan nenek moyangnya, jadi tersinggung sedikit bunuh diri. Jadi ada seorang profesor yang telat, biasanya tidak pernah tepat waktu, on time, mungkin lebih tepat waktu daripada detik jam mungkin. Tapi mana namanya manusia, kadang-kadang sak disiplinnya orang pasti pernah apa? Telat. Bagus. Tetapi pernah telat sekali bunuh diri. Majikan marahi anak buahnya bunuh diri. Istri dimarahi suaminya, istri bunuh diri. Suami diomeli istrinya, siapa yang bunuh diri? Suami. Masa istri yang bunuh diri? Ya seperti itu. Bahkan ya pernah mengikuti sejenak bagaimana kisah mereka yang dunia takjub. Kok gampang bunuh diri, apanya yang ditakjubkan? Gara-gara masak, gara-gara menyinggung perasaan suami, istri nulis surat panjang lebar, intinya cintanya kepada suaminya selama-lamanya, sehingga dia berhenti di jembatan bunuh diri. Bahkan ada tempat-tempat khusus, sudah umum itu tempat untuk bunuh diri. Apakah itu yang diinginkan? Hah? Jelas ya. Jadi lihat di sini jelas sekali. Orang yang beriman kena angin, balik lagi. Orang kafir gampang mengakhiri. Orang munafik tidak kuat di atas apa? Cobaan dan ujian. Ini menunjukkan bahwasannya keimanan itu melahirkan ketentraman. Keimanan yang hakiki, rahatun fin nafs, ketenangan di dalam jiwa seseorang. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang diinginkan petunjuk oleh Allah, Allah akan menjadikan hatinya yashrah sadra, tentram hatinya, masuk Islam. Islam itu keselamatan, Islam itu ketenangan, Islam itu kebahagiaan lahir dan batin. Wa may yurid an yudillahu, siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah menjadikan hatinya harajan, sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seperti naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, demikian Allah jadikan rijs, kotoran, bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu ayat tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang nomor 29. Coba kita latihan menyebutkan faedah bareng-bareng. Siap atau tidak siap? Ibu-ibunya siap, Mas. Bapaknya kok gak ada siap ini? Iya. Coba ya, nomor 29. Hadis ini seharusnya dibaca berulang-ulang. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, akhbiruni bi syajaratin sabahin au karrajulil muslim la yatahatu waraquha. Sebutkan kepadaku sebuah pohon yang perumpamaannya seperti perumpamaan orang muslim, daunnya tidak pernah jatuh. Tu'ti ukuluha kullahinin. Tu'ti ukulaha kullahinin. Buahnya dimanfaatkan setiap waktu. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terdetik dalam hatiku pohon itu adalah pohon kurma. Wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallamani. Namun aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara. Fakarihtu an atakallama. Abdullah bin Umar, aku malu karena ada sahabat-sahabat besar tidak menjawab. Ada sahabat yang lain menjawab tapi salah. Aku pun diam. Wa aqulu syai'an. Kemudian aku katakan. Jadi ketika majelisnya selesai, tak ceritakan kepada Umar. Faqala Umar radhiyallahu anhu berkata, la antakuna qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada. Wahai putraku, wahai Abdullah, jika kamu menyebutkan tadi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih aku cintai daripada onta merah. Ini tabiat seorang ayah, senang kalau melihat anaknya berprestasi. Karena Umar berkata, sekiranya kamu tadi berkata di depan orang banyak, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih aku sukai daripada apa? Onta merah. Hadis ini adalah hadis yang agung, atau kalau kita membaca hadis pasti kita sering membaca hadis yang mulia ini. Monggo siapa yang latihan menyebutkan faedah dari hadis ini? Yang pertama, saya lagi akhirnya. Silakan Mas Yoga. Keutamaan pohon kurma. 1. Keutamaan pohon kurma. Jadi pohon kurma adalah pohon yang dari daunnya, buahnya, batangnya semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan isi dari pohon kurma, pohonnya itu bisa dimanfaatkan. Maka hadis ini terdapat pelajaran keutamaan pohon kurma. Tambahan faedah yang kedua, dari hadis ini terdapat pelajaran berkahnya buah kurma. Keberkahan buah kurma, buah yang barokah, sehingga dianjurkan setiap rumah hendaklah ada kurmanya. Enggak ada beras tidak apa-apa, yang penting ada apa? Kurma. Iya, Nabi SAW bersabda, al baitul ladzi la tamra fihi jia'un ahluhu. Rumah yang tidak ada kurmanya, penghuninya apa? Kelaparan. Maka disunahkan menyediakan apa? Kurma. Disunahkan makan kurma di pagi hari. Kemudian untuk sahur disunahkan kurma. Untuk buka juga disunahkan makan kurma. Untuk ibu yang melahirkan sunnah makan kurma.
Untuk bayi yang baru lahir disunahkan diberi apa? Kurma yang sudah dikunyah. Ini menunjukkan keberkahan buah kurma. Kemudian yang ketiga, silahkan. Ya. Di dalam majelis ada pertanyaan dan jawaban, Ustaz. Majelis ilmu. Silakan untuk bertanya. Iya. Yang ketiga, dianjurkan bagi seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Jadi sunnah. Dianjurkan kepada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Kemudian yang keempat, faedah tambahan, disunnahkan ujian. Di ngaji harusnya ada ujian, nanti ujian hadis insya Allah. Ada ujian, jangan khawatir, insya Allah ada. Sebagaimana sekolah umum ada ujian nasional, pengajian pun ada ujian tradisional. Iya, sunnah ujian itu. Jadi ujian itu sunnah, dalilnya hadis ini. Jelas ya? Ya silahkan Bang Arifin. Iya, faedah bagus. Nomor 5, dibolehkan membawa anak kecil di majelis taklim. Tapi dengan syarat anak kecil tersebut jangan sampai apa? Mengganggu. Jadi hendaklah kita gabungkan dua. Masjid ramah anak. Di sisi lain juga masjid yang tenang untuk mengaji. Jangan ekstrim, tidak boleh membawa anak. Ini terlalu ekstrim, menyelisih sunnah. Nabi SAW gendong Hasan dan Husain ketika sholat. Para sahabat membawa anaknya. Di antara yang hadir waktu itu kecil, di antaranya Abdullah bin Abbas kecil. Tetapi tidak ribut. Jelas ya? Jadi kalau sampai-sampai siapa yang bawa anak dikasih obat tidur, ya, piye ini? Ustadznya saja suruh minum obat tidur, biar jamannya tidur semuanya. Tapi di sisi lain juga jangan sampai mengganggu apa? Majelis ilmu. Ini masjid, bukan playgroup ini, bukan taman anak ini. Jadi harus digabungkan dua. Jadi anak yang menghadiri majelis ilmu insya Allah mendapatkan berkahnya majelis taklim. Tapi syaratnya jangan ribut. Tapi anaknya kalau dikhawatirkan anaknya sangat mengganggu, ya lebih baik tidak dibawa. Seperti itu. Dan masjid-masjid hendaklah masjid yang ramah anak, sehingga anak mencari kebahagiaannya di masjid. Bukankah kita dulu ketika masih kecil juga ribut di masjid? Sampai biar ribut tanda Pak Yusuf masjid. Iya. Kita dulu itu ribut di masjid, dimarahi orang-orang tua yang ada di masjid. Tidak masalah. Dididik. Diam. Masjid tidak boleh ramai seperti itu. Jadi harus tidak boleh melampaui batas. Jadi masjid yang ramah anak, bawa anak kecil, tapi juga yang membawa anak kecil harus siap mendiamkan anaknya. Anaknya disuruh diam, tidak boleh mengganggu. Kalau di luar ada tempat main malah bagus. Tapi di luar, jangan di dalam apa? Masjid. Ada berapa tadi? 5 ya. Bagus. 6. Seharusnya ini 20 ini. Iya 20 di sini. Ya Pak Budi. Iya. Dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran untuk tawadhu. Anjuran untuk tawadhu. Abdullah bin Umar tahu, tapi karena tawadhunya. Tawadhu. 6, bagus. Ya, yang ke-7 silahkan. Monggo. Supaya majelis hadisnya hidup. Yang nomor 7 silahkan. Silahkan ibu-ibu.
Atau gimana? Iya. Nomor 7, menghormati, anjuran menghormati yang lebih tua. Bagus. Anjuran menghormati yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Ada 7 ya? 8 sekarang silakan. Dibolehkan. Silakan. Kita akan baca hadis. Hadis itu banyak pelajarannya. Nomor 8. Dibolehkan seorang guru mengetes kecerdasan muridnya. Boleh dites. Kemudian nomor 9. Dari hadis ini terdapat pelajaran orang yang beriman banting ujian atau tahan, sabar menghadapi ujian. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran perintah untuk istiqamah di atas manhaj yang lurus, di atas akidah yang benar dan manhaj yang lurus. Karena orang yang beriman itu seperti pohon kurma, kokoh. Kokoh, imannya kuat, manhajnya lurus, akidahnya benar. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran akidah yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Lihatlah pohon korma, jadi pohon yang sepanjang tahun dimanfaatkan. Walaupun panennya musim panas saja, tetapi musim dingin tetap makan pohon korma. Jelas ya? Itu menunjukkan akhlak yang mulia. Orang yang beriman itu akidahnya kuat, ibadahnya bagus, dan juga apa? Akhlaknya mulia. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ilmu adalah anugerah. Ilmu adalah anugerah. Al-ilmu mawahib. Ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang diberi, kadang ada yang tidak. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran tidak ada seorang pun yang menguasai semua hadis. Tidak ada seorang pun yang menguasai semua hadis. Maka lihatlah Abu Bakar dan Umar. Pada hadis ini tidak tahu. Jelas ya? Apalagi selain Abu Bakar dan Umar, maka tidak ada satupun ulama yang menguasai apa? Semua hadis, tidak ada. Kalau menguasai mayoritas hadis iya, tapi semua hadis tidak boleh. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
larangan fanatik kepada ulama. Larangan fanatik. Jadi kalau tidak ada semua ulama yang menguasai semua hadis, tidak ada satupun ulama yang menguasai semua hadis, tidak boleh fanatik kepada satu orang. Kalau kita dibolehkan fanatik, fanatiklah kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau fanatik kepada mereka tidak boleh, apalagi kepada yang lainnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, kadang-kadang penuntut ilmu yang junior mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh ulama senior. Ini kadang-kadang yang junior tahu, yang senior tidak tahu, tidak masalah, bukan aib, karena ilmu itu pemberian. Tidak ada orang itu ranking 1 semuanya, tidak ada. Ada ilmu-ilmu tertentu yang dia tidak tahu, diketahui oleh yang lebih mudah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada pembesar sahabat tentang hadis. Perumpamaan orang yang beriman seperti pohon apa? Tidak tahu. Tetapi yang tahu malah anak kecil, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, dianjurkan kepada orang tua mendidik anak semenjak kecil menghadiri majelis ilmu. Awalnya diajak, kemudian kalau sudah umur, sudah mulai paham, difahamkan. Seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab. Maka jadilah Abdullah bin Umar imam besar kaum muslimin. Itu hasil didikan orang tuanya. Bukan orang tuanya ngelamun, pingin anaknya bermanfaat, tapi tidak ada doa, tidak ada upaya. Hanya sekedar apa? Angan-angan, mimpi di siang apa? Bolong. Harus ada upaya. Ini salah satu bentuk upaya Umar ibn al-Khattab punya anak yang bermanfaat untuk umat. Maka ketika Umar ibn al-Khattab dalam keadaan sakaratul maut hendak meninggal dunia, dia berwasiat kepada 6 orang yang akan menduduki kekhilafahan. Kemudian Umar berkata, adapun Abdullah jangan dilibatkan sedikit pun. Oh, Abdullah, karena Umar kepingin Abdullah ini menjadi ulama, jadi orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu hasil pendidikan orang tua, hasil cita-cita apa? Orang tua yang tidak mudah menyerah, mentalnya kuat seperti baja, terutama ibunya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, dibolehkan malu di dalam menyampaikan ilmu. Maka pada hadis ini Abdullah bin Umar malu. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, orang tua yang senang dengan anaknya itu fitrah. Jadi apakah Umar ini tidak ikhlas? Ikhlas Umar. Jadi fitrah. Maka Umar berkata, maka Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam hadis ini bukan termasuk bangga, termasuk fitrah. Bangga itu lain, bangga yang sampai menyombongkan diri itu lain. Wajar orang tua melihat anaknya berprestasi, senang atau tidak senang? Senang, itu fitrah. Bukan berarti sampai ini tidak ikhlas, enggak. The ikhlas itu bukan adem ayem. Ada anaknya prestasi, Pak saya ranking 1. Anak orang tuanya berkata, nak belajarlah ilmu ikhlas. Ya anaknya malas belajar akhirnya. Gak usah belajar, yang penting apa? Ikhlas. Jelas ya. Jangan salah kaprah. Ikhlas penting, tetapi apresiasi juga penting. Orang yang berprestasi kasih apresiasi, dimotivasi, semangat. Maka Umar ibn al-Khattab berkata,
yang menunjukkan kegembiraannya, kebahagiaannya. Dan setiap orang kalau punya anak bisa mengajarkan soal, belum ranking, datang pulang saja, alhamdulillah tadi bisa mengerjakan soal ujian, senang, masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Seperti itu. Jangan dikatakan anaknya datang senang dengan hasil ujiannya. Nak, sampean jangan cari nilai, carilah ridho Allah. Ini bukan babnya ini. Jelas ya? Tetap anaknya diajarkan keikhlasan. Motivasi perlu juga. Maka lihatlah Umar ibn Khattab berkata, wahai putraku, sekiranya tadi kamu mengucapkan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjawab dengan benar, itu lebih aku cintai daripada onta merah dari mobil Mercedes atau BMW atau yang lainnya. Apakah ini menunjukkan Umar ibn Khattab tidak ikhlas? Umar ibn Khattab pimpinan orang ikhlas, yang terdepan di dalam masalah ketawaduan, yang terdepan di dalam keikhlasan. Namun ini fitrah manusia, senang dengan prestasi apa? Anaknya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, terdapat pelajaran dianjurkan bagi orang tua atau guru memotivasi anaknya. Ini apa yang dia ucapkan Umar ini bentuknya apa? Motivasi, apresiasi. Maka lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada para penuntut ilmu yang datang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kamu datang? Aku datang menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberi motivasi, apresiasi. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, marhaban bi qaumin au bi wafdin ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang rombongan yang datang tidak merugi dan tidak pernah menyesal. Ini bentuknya apa? Motivasi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Ini Abu Hurairah bertanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan, ya Abu Hurairah, laqad dhanantu alla yas'ala an hadzal hadithi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Wahai Abu Hurairah, aku mengira tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya tentang hadis ini sebelum kamu, karena aku melihat kesungguhanmu di dalam belajar hadis. Ini apa ini? Apa ini? Motivasi. Apakah ini bukan pujian? Pujian, motivasi supaya seseorang lebih semangat lagi belajar. Ini tidak apa-apa ini. Yang tidak boleh adalah memuji yang apa? Melampaui batas sehingga orang itu menyombongkan diri. Jadi boleh memuji jika yang dipuji tidak terfitnah. Boleh memuji orang lain. Dan lebih tepatnya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah motivasi untuk apa? Semakin memupuk kesemangatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam belajar hadis. Kita mengajarkan anak kita keikhlasan. Kita mengajarkan anak kita untuk tawadhu. Tetapi bukan berarti kita tidak pernah motivasi sama sekali. Keliru. Jelas ya. Jadi kadang-kadang anaknya ujian bangga dengan nilainya itu, ya didoakan. Barakallahu fiik, masya Allah, dijadikan anak yang bermanfaat, semangat belajar. Seperti itu. Di dalam majelis yang lain dinasihati, tujuan utama belajar itu apa? Gitu. Kita menggabungkan dua hal. Jelas ya, ketika ada anak berbahagia, tambahkan motivasi supaya lebih semangat lagi belajar. Maka Abdullah bin Umar ini lapor kepada bapaknya, senang, Pak, sebenarnya saya ini bisa. Kemudian Umar apa mengatakan, gak usah, sepenting ikhlas ilmu disimpan saja.
Enggak. Jelas ya, ilmu disimpan saja. Allah Maha tahu katanya. Allah Maha tahu. Yang benar itu milik siapa? Kebenaran itu milik siapa? Milik Allah. Ini ikhlasnya orang sufi. Bukan seperti itu. Maka Umar tambah motivasi. Wah, Masya Allah, senangnya. Kalau kamu mengucapkan tadi di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih aku cintai daripada apa tadi? Onta merah. Berapa faedah tadi? Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan sahabat Abdullah ibnu Umar. Keutamaan sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran boleh menyebutkan permisalan di dalam mengajar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran perumpamaan itu tidak menyeluruh. Perumpamaan la ya'um, perumpamaan itu tidak menyeluruh. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dari lafaz yang lain dinamakan sunnah, dinamakan hadis itu berdasarkan dalil. Kenapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan hadis? Itu karena dalil. Jadi dinamakan hadis itu bukan ijtihadnya para ulama, tetapi karena dalil. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadithuni, sampaikan hadis kepadaku. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari disebutkan demikian. Pada lafaz ini akhbiruni, kabarkan kepadaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadithuni, sampaikan hadis kepadaku. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi dilatih ya bapak-bapak ya. Besok mungkin ada hadis yang terakhir yang kita baca, sama juga latihan juga. Latihan mengasah kemampuan kita untuk menyebutkan istinbat dalam hadis. Terutama barang-barang seperti ini tidak apa-apa. Karena bagi penuntut ilmu pemula, dia tidak mungkin istinbat sendiri. Jelas ya, harus ada yang ngoreksi. Tapi insya Allah, jadi sehingga kita nanti membaca hadis banyak faedahnya. Bukan sekedar membaca saja, tetapi faham bagaimana kita memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Perumpamaan tidak menyeluruh. Apakah kita semuanya dari ujung rambut sampai ujung kuku sama dengan kurma? Jelas ya? Itu bisa digunakan nanti di dalam bab yang lain. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf itu seperti sholat. Tapi perumpamaan itu tidak tidak menyeluruh. Buktinya tawaf tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Tetapi di dalam kaidah perumpamaan itu tidak tidak menyeluruh. Jadi mungkin ada serupanya. Kalau tawaf ibadah harus ikhlas, sholat harus ikhlas. Kalau tawaf itu ibadah, maka usahakan khusyuk, sebagaimana sholat juga khusyuk. Tapi tidak menyeluruh. Buktinya tawaf tidak ada rukuknya. Masa tawaf sambil rukuk? Jelas ya? Seperti itu. Ini contoh saja. Maka di dalam kaidah disebutkan tashbihu la ya'um. Perumpamaan atau menyerupakan sesuatu dengan yang lain itu tidak menyeluruh. Monggo bapak-bapak.
Mas, Pak, itu ibu. Ada pertanyaan ibu-ibu tadi. Apakah memaafkan jika mengatakan sudah memaafkan tapi tidak seperti dulu lagi? Masih dendam. Masih dendam ini berarti ini. Memaafkan tapi kurang ikhlas. Berarti nuntut di akhirat ini kayaknya ini. Apakah termasuk memaafkan jika seseorang sudah memaafkan tapi tidak bisa seperti dulu lagi? Termasuk memaafkan namun kurang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memaafkan. Di dalam doa Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi orang ini memaafkan tetapi tidak melupakan. Maka ada kan ya? Yang dianjurkan apa tadi? Satu, menuntut di akhirat. Kemudian bersabar dan memaafkan. Yang lebih mulia apa? Melupakan. Jadi mungkin bisa jadi dia bernilai memaafkan, tapi masih berusaha sabar. Gak menuntut di dunia, gak menuntut di akhirat. Tetapi kemarahan masih ada. Tidak seperti dulu lagi. Pelben-pelben, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Nggih, sakarep sampean. Oh iya. Ada yang lain cukup ya? Iya. Terus ada yang mengatakan bahwa para sahabat itu menjuluki orang munafik kepada orang yang tidak sholat waktu di masjid. Gimana? Termasuk orang munafik yang tidak sholat waktu berjamaah di masjid. Iya. Termasuk orang munafik itu dari sisi mana aja? Soalnya di ciri ini nggak ada. Iya, ciri-ciri orang munafik pada hadis ini bukan menyeluruh. Disebutkan 5 pada hadis ini, bukan pembatasan. Ciri-ciri orang munafik salah satunya alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Jadi itu ciri-ciri orang munafik. Hasad, malas beribadah. Kalau dilihat orang lain saja semangat. Seperti itu. Dilihat dari hadis ini. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Seperti itu. Jelas ya Pak Budi ya? Wallahu a'lam. Yang lain cukup ya? Hajar kepada ahlul bidah selamanya. Selama dia bergelimang dengan bidah, kita wajib menjauhi. Apalagi dia dai-dainya bidah. Jelas ya? Terus tapi yang perlu dipahami, apakah tetangga-tetangga kita ini kita hajar semuanya? Tidak, lain. Jadi selama kita itu menganggap mereka lahan dakwah, jadi kita ini menganggap mereka lahan dakwah, kita diperintahkan untuk bermuamalah yang baik. Jadi kita diperintahkan bermuamalah yang baik kepada tetangga kita. Anggaplah mereka lahan dakwah kita. Doakan mereka supaya mau menerima dakwah tauhid, mau kembali kepada ajaran sunnah yang benar-benar sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti dengan istilah hajrul mubtadi, menghijrai ahlul bidah, kita
terapkan kepada semua tetangga kita, sehingga kita tidak bermuamalah baik dengan mereka. Anda ini salah kaprah ini. Jelas ya? Jadi tetangga ajak mereka sekali, 2 kali, terngiang. Masalahnya kita tidak mau mengajak kita ini. Coba ajak diskusi. Karena ucapan yang baik itu meresap. Ucapan yang baik, beberapa teman, baik ikhwan atau akhwat, ketika menasihati orang lain dengan nasihat, apalagi awalnya diawali dengan doa, bermanfaat. Monggo ngaji, monggo ikut, kenalkan sunnah, kenalkan tauhid. Jangan malu, jangan kecil hati. Wala tahinu, jangan merasa kecil hati. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa antumul a'laun, kalian lebih mulia. Lihatlah mereka yang berada di dalam kesesatannya bangga dengan kesesatannya, dengan kemaksiatan bangga menawarkan kemaksiatannya. Kita yang menawarkan tauhid ini harus lebih semangat lagi. Berapa banyak ketika teman ada baru-baru teman gabung, padahal dia dari awam sekali sampai cinta sunnah, cuma jarak berapa minggu saja, tidak sampai 1 minggu langsung cinta sunnah karena ajakan. Jadi demikian, orang-orang yang ada di sekitar kita itu umumnya apa? Masyarakat apa? Awam. Mereka tidak layak untuk dihajar. Yang dihajar contoh dedengkotnya orang Syiah, pimpinannya orang Syiah. Ini kita hajar. Jelas ya. Adapun masyarakat yang ada di sekitar kita, yang mayoritas mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah, dengan banyak kesalahan dan yang masih diyakini yang kurang sesuai sunnah, yaitu tugas kita. Lihatlah Nabi Muhammad SAW mendakwai siapa? Mendakwai kaum musyrikin, mengambil hati mereka. Safwan ibnu Umayyah masih musyrik. Safwan itu anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu siapa? Tuannya siapa? Tuannya Bilal. Yang Umayyah bin Khalaf tewas pada waktu perang Badar. Safwan ini balas dendam luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, sampai terjadi perang Uhud, perang-perang berikutnya karena propaganda. Salah satunya adalah Safwan ibnu Umayyah. Pada waktu perang Hunain, umat Islam dapat ghanimah banyak. Safwan yang masih musyrik dikasih Nabi SAW 100 onta. Ini yang harus kita terapkan. Kita harus tahu fikih dakwah ini kita jadikan lahan dakwah atau kita jauhi. Pada akhirnya Safwan ibnu Umayyah masuk ke dalam agama Islam. Jelas ya. Jadi seperti itu. Kita harus belajar fikih dakwah. Memang kita tidak ikut-ikutan. Kalau ada acara mereka jangan ikut. Kita menghijrahi perbuatan mereka. Diajak acara ini, ritual yang tidak ada dalilnya, jangan ikut. Tapi kita yang menarik, kita nasihati, kita diskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang apa? Baik, lemah lembut. Kita mengajak. Masalahnya kita itu tidak mau mengajak, diam saja. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Tidak berhenti di situ. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati. Enggak kena sekarang, besok enggak kena dia, cucunya, anaknya. Demikian. Maka lihatlah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mayoritas mereka masuk Islam melalui Abu Bakar. Abu Bakar yang mengajak, diajak menghadap Nabi SAW. Seperti Utsman, Thalha bin Ubaidillah, ini ajakannya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian mental-mental jamaah pengajian ya harus demikian, mengajak. Kalau kita dulu bergelimang dengan hal-hal yang kurang sunnah atau sebelum hijrah, kita jauh dari Allah. Sekarang kita dekat dengan kajian, beribadah dengan tenang. Ajak orang lain, jangan dimiliki sendiri. Karena jika ada orang yang meninggal dunia dan kita bisa interaksi dengan mereka,
namun kita tidak pernah mengajaknya sama sekali, kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hisabnya. Jadi jangan-jangan orang yang ada di sekitar kita belum menerima dakwah karena belum kita dakwahi. Dan dakwah itu bukan sekali saja. Wis tak kandani tapi gak nurut. Ping piro? Sepisan ae lah akeh. Ya jangan. Cukup ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini masalah penting juga, dan sesama jamaah pengajian antara satu dan yang lain tidak boleh saling menghajar. Saling apa? Mendukung, mensupport, mendoakan, apalagi sesama kajian apa? Sunnah. Saling mendoakan, saling apa? Mendukung, saling husnudzon antara satu dan yang lainnya. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki niat kita di dalam belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kematian kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.